Oke, selamat pagi bagi kita semua. Kita bertemu dalam mata kuliah teologi PB 2 yang hari ini kita masuk pertemuan yang ketiga ya. Oke, silakan siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita bernyanyi. Ikuti kau saja Tuhan. 1, 2, 3 ya. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh Keramu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas kasih setia-Mu yang masih melimpahi kami hingga pada saat ini, kami boleh bertemu kembali di ruangan yang kami cintai ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai perkuliahan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, mengajari kami, membimbing kami, sehingga apa yang diajarkan oleh Bapa dosen kami kepada kami, boleh kami mengerti. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapa dosen kami yang juga bersama-sama dengan kami. Berilah kepada beliau kesabaran, sehingga beliau sabar dalam mendidik kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak. Berkati juga Tuhan orang-orang yang tidak bisa merasakan seperti apa yang kami rasakan, agar mereka bersukacita atas kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sudah mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke, kita sudah 2 kali tidak bisa bertemu karena pertama ujian proposal skripsi, yang kedua saya ada tugas keluarga, sehingga ada 2 kali pertemuan yang harus kita cari nanti dalam rangka mengganti pertemuan kita. Yang lain sudah pertemuan yang kelima, kita masih pertemuan yang ketiga. Oke, di kelas ini seharusnya kita harus hadir ada sekitar 27 orang, dan saya akan coba absen. Albert Goktua tidak hadir ya. Andre Ayu Dian Doyan Epi Emi ini Jubelta Juliandi Julianto Christian Lorenza Mona Norika Richard Riro Ririn Rinaldi Tamita Tasya
tetap berkat. Wah, ini enggak tetap berkat dia. Valentina, Veronica, Juliet, Yunus. Oke, jadi ada kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak hadir. Langsung pecah rekor ya. Sayang sekali. Tanda tangan ya, 3 kali absen. Yang hadir pada kuliah umum tanda tangani, yang tidak hadir jangan tanda tangani. Yang hadir kemarin waktu silabus tanda tangani, yang tidak hadir jangan tanda tangani. Jujur aja kepada hatimu. Ya, orang yang jujur kasihani Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak jujur dimurkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk pada pengantar teologi PB2. Dan sebelum saya masuk pada pengantar, buku utama kita nanti ya ini ya, Teologi Perjanjian Baru jilid 1-2 karya Lat. Ini karya Lat. Cari nanti di perpustakaan. Jika tidak ada, pergi ke toko buku. Kalau tidak ada, datang segera ke ruangan saya untuk fotokopi. Ini ada, kalau di BPK mungkin agak jarang dapat ini, tapi ini ada di toko buku Logos di Carrefour lantai 3. Nanti cari di sana pasti ada ini. Semoga masih ada. Murah sih, ini ya sekitar 260 mungkin ya kalau nggak salah. Tapi mahal bagi orang yang tidak mau beli. Tapi orang yang suka baca pasti ini yang nggak murah. 2, ini Teologi Perjanjian Baru juga Leon Morris. Kalian bersyukur masih sudah diterjemah semua buku-buku ini ya. Ini. Kalau zaman kami dulu tidak ada diterjemah ini. Ini harus bahasa Inggris semua. Ini sudah diterjemah. Leon Morris. Dan yang paling bagus ini Donald Guthrie. Ini PB 123 ada. Pasti di BPK ada, penerbitnya BPK. Kalau ini tadi Gandum Mas, ini Kalam Hidup Bandung dan Malang, mungkin agak sulit dapat. Tapi kalau BPK ini ada. Dan pasti perpustakaan ada. Dan masih banyak buku-buku lain yang akan kita gunakan dalam rangka teologi PB2 ini. Teologi PB2 seperti yang saya katakan di awal kemarin, kita membahas teologi setelah Injil dan Kisah Para Rasul. Dimulai dari Roma sampai Wahyu. Dia berteologi mulai dari pemikiran Paulus hingga pemikiran Petrus, pemikiran Yohanes, Yakobus, Yudas, itu akan kita bahas. Dan itu akan kita urai dalam laporan baca, kemudian tugas kelompok. Apakah sudah dikirim ke saya tugas pembagian kelompok? Makanya saya cari-cari tadi malam waktu menyusun silabus RPS, tidak ada. Karena itu kita mulailah menghitung hari ini, dicoba dihitung sampai 5 supaya kita bisa membuat 5 kelompok tugas kita. Ya. Jadi nanti yang tidak hadir tentu akan belakangan dimasukkan, entah ke kelompok mana nanti mereka ya. Tapi yang hadir sekarang dihitung 5. Nanti komite catat siapa yang kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dikirimkan ke saya, ke WA ya. Oke, kita mulai dari sana. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4. Habis. Ya, dicatat lah ya. Kelompok 1 tunjuk tangan. Sudah kelompok 1? Ya, kelompok 2.
Siapa komite kita yang sudah bicara? Oke, silakan. Tidak masuk, Pak. Siapa komitinya? Siapa? Gumilir Siregar. Di sini nggak ada tadi ya? Bapak panggil dia. Bukan tidak manggil, mungkin tidak ada namanya. Ada. Oke. Silakan yang mengganti kelompok 2. Udah. Kelompok 3. Udah, kelompok 4. Udah, kelompok 4. Kelompok 5. Sudah, nanti dikirim ya di WA grup ya. Oke, baik. Lalu setiap perkuliahan seperti di awal saya sampaikan kemarin, selalulah mulai dengan nyanyian doa pembuka dan penutup nanti dari alfabetikal absen kita. Sehingga tidak perlu lagi kalau saya katakan silakan buka dengan nyanyian dan doa. Kalian bukan lagi melihat, tapi sudah harus jalan ke depan. Lagunya dari kidung kitab nyanyian kita masing-masing, di gereja kita masing-masing. Jangan nyanyikan yang tidak nyanyian kita. Anda nanti kan pendeta di gerejamu kan. Jadi nyanyikanlah lagu gerejamu supaya kita saling bertukar lagu ya. Kalau lagu baru dia kirimkan ke WA group supaya kita bernyanyi lagu gereja kalian masing-masing. Kita endenden haleluya, mukwende, jijuno bahasanya sih. Baru semua apa kalau pak-pak apa? Semua mukwende. Kalau kamu ingin berdoa dalam bahasa daerahmu, monggo silakan supaya saya dengar, kita dengar semua. Tapi kalau berdoa jangan hanya suaramu terdengar. Ya. Harus semua mendengar, ya. Karena kamu jadi imam, membawa manusia ke Tuhan melalui doamu. Ya, doamu bukan untukmu, tapi untuk kita semua. Lalu nyanyian penutup juga begitu. Dan setiap perkuliahan dimulai, usahakan jangan ada yang kosong seperti ini. Usahakan isi yang kosong di depan. Dan lurus, terapi dia, rapi. Kayak seperti ujian. Masa kalau ujian kalian seperti rapi sekali, sehari-hari kalian amburadul. Jadi usahakanlah hidupmu rapi, supaya ketika kita belajar pun rapi. Gitu ya. Jadi nanti diusahakan bangku depan diisi. Silakan dulu diisi bangku depan ini. Supaya jangan setan-setan di sini dulu. Nanti setan lebih pintar dari kalian. Kadang-kadang mahasiswa ini tidak mengerti apa yang disampaikan dosen. Apakah suara saya tidak kedengaran atau memang kalian tidak mau mendengar. Di kelas lain kalau tidak diisi di depan, saya tinggalkan kelas itu dan saya tidak mau mengajar. Diisi supaya jangan bolong-bolong. Kalau nanti masih ada yang kosong, isi aja. Berisi dulu. Jangan di belakang berisi, di depan kosong. Ini masih ada kosong. Diisi aja. Supaya rapi. Kelihatan rapi, terstruktur, pikiran kita pun rapi, bagus. Karena kita belajar teologi, hendak berteologi itu harus orang yang terstruktur pikirannya. Oke, kita akan masuk membahas soal pengantar teologi PB. Saya yakin dan percaya pada teologi PB1 kalian sudah diajar bagaimana teologi PB itu secara komprehensif. Saya hanya mereview, mengulang supaya kalian refresh lagi, segar pemikirannya tentang teologi PB itu. Teologi PB itu kan menyatu dengan teologi biblika. Biblika, PL dan PB. Jadi kan menyatu, tidak bisa terpisah. Itu merupakan cabang ilmu teologi yang secara sistematis mempelajari perkembangan dan pernyataan Allah dalam sejarah sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Jadi kalau kita belajar teologi PB itu tidak terlepas dari
bagaimana sejarah ilmu teologi secara biblis dipelajari. Karena PB tidak berdiri sendiri. Karena PB itu dimulai dari latar belakang Perjanjian Lama. Sehingga kalau kita berteologi, PB selalu punya kaitan dengan Perjanjian Lama. Maka dia bagian besarnya ya teologi biblika. Tapi disebut teologi PB, dia memfokuskan diri pada kajian Perjanjian Baru. Dan kita lebih khusus lagi teologi PB2. Mengapa ada PB1 ada PB2? Karena tidak mungkin dalam satu semester diselesaikan mulai dari Injil Matius sampai Wahyu. Maka dia dibagi. Jadi PB1 itu bicara Injil dan Kisah Para Rasul, dan teologi PB2 mulai dari Roma hingga Wahyu. Tentu tidak mengatakan bahwa teologi PB itu lebih sedikit kitab yang dibahas maka lebih mudah, dan teologi PB2 agak rumit. Sebenarnya sama-sama mudah, tergantung bagaimana kita mengunyah pengajaran itu atau membaca buku banyak. Sama saja kalau misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes hanya 5 buku sama Kisah Para Rasul, Anda mengatakan ini gampang karena 5 kitab, belum tentu. Karena dalam kitab Injil ada banyak sekali persoalan. Injil sinopsis misalnya, ada perbedaan antara pemahaman Matius, pemahaman Markus, Lukas, dan Yohanes. Mungkin kalian sudah katam di situ ya. Mengapa ada buku Matius? Teologi Matius apa? Teologi Lukas apa? Teologi Markus dan teologi Yohanes dan teologi Kisah Para Rasul apa? Itu sudah kalian paham. Dan saya tidak akan mengulang itu lagi. Namun sekalipun demikian tulisan PB tidak terlepas dari kaitan dengan teologi PB1, teologi PB2 ya, tidak terlepas dengan teologi PB1, dan juga tadi saya katakan tidak terlepas dari teologi PL. Banyak kutipan yang diambil dari PL, lalu dari PB1 tadi, dari Matius sampai Kisah Para Rasul, dalam pemahaman kita dan pembahasan kita tentang teologi PB2 ini. Ada yang harus kalian perhatikan dalam rangka memahami teologi biblika, sehingga nanti kaitannya dengan teologi PB2. Yang pertama yang kalian pahami dalam teologi biblika ialah sistematisasi. Bagaimana sistematisasi daripada teologi PB itu? Sebentar ya, apa nih? Sudah. Nanti jam. Yuk. Nah, itu pertama kalau kita bicara teologi biblika, ingat selalu yang pertama itu adalah sistematisasi. Bagaimana cara berpikir kita secara sistematis melihat isu-isu yang ada dalam biblika, PL dan PB. Tetapi bukan berarti kalau dikatakan sistematisasi kita bagian dari teologi sistematika. Kalau sistematika kan itu sudah bicara praktis. Apa yang dirumuskan oleh gereja, bapak-bapak gereja atau doktrin gereja dikerjakan oleh gereja, itu teologi sistematis, praktis. Bukan itu maksudnya, tapi cara membahas dari PL dan PB itu kita harus sistematisasi. Jadi tidak terlepas, itu saya katakan tidak terlepas isu yang dibangun di PB2 dengan Perjanjian Lama. Kemudian sistematisasi maksudnya pengajaran-pengajaran atau teologi-teologi yang kita pahami sekarang, misalnya tentang Allah, Roh Kudus, dan Yesus Kristus, atau tentang kebangkitan, atau tentang eskatologi, atau tentang parusia, itu terbangun secara sistematis. Tidak lahir begitu saja. Jadi lahirnya nanti teologi kebangkitan Paulus itu secara sistematisasi atau secara sistematis digali dari kebenaran PL dan PB. Nah itu yang kalau disebut dengan teologi biblis. Jadi ada sistematisasinya. Yang kedua,
Kalau kita bicara teologi biblis, tidak terlepas dari sejarah. Sejarah jangan kalian anggap hanya sebatas sejarah gereja. Sejarah yang dimaksud ialah sejarah Alkitab. Bagaimana terjadinya sebuah bait suci misalnya. Itu kan punya sejarah. Bait suci dibangun oleh Raja Salomo, lalu dihancurkan pada zaman Nebukadnezar, dibangun lagi pada zaman Yeremia, Esra, lalu dihancurkan oleh Titus. Lalu sekarang tidak ada lagi bait suci lagi. Sudah hancur, dan bait suci yang dibangun oleh mereka itu dulu sudah masjid sekarang, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Itu bagaimana sejarah itu terjadi? Bagaimana sejarah doktrin Trinitatis terjadi? Kalau di Alkitab tidak ada Trinitatis, tapi ada sejarah yang membuat dia menjadi ada. Bagaimana doktrin kemanusiaan dan keilahian Yesus, itu kan sejarah yang kita baca. Sehingga penulisan doktrin-doktrin dalam Alkitab itu tidak terlepas dari bagaimana sejarah merajut semua ajaran itu. Jadi tidak terlepas dari sejarah. Ketiga, progres dari wahyu. Progres dari wahyu. Jadi ada progres. Kalau kita bicara di Biblia, kita akan melihat progres dari wahyu. Progres itu berarti perkembangan. Bagaimana kita melihat perkembangan dari kitab-kitab itu. Lahirnya wahyu sebagai kitab apokaliptis dalam PB, lahirnya Daniel sebagai kitab apokaliptis dalam Perjanjian Lama, itu kan sebuah progres dari pewahyuan Allah kepada seseorang. Kemudian yang terakhir ialah natur yang alkitabiah. Memang orang selalu mengungkapkan apa yang terjadi dalam dunia nyata sekarang harus alkitabiah. Tapi terkadang tidak semua yang ada sekarang dalam dunia gereja alkitabiah. Kalau misalnya kalian cari pendeta di Alkitab, tidak ada pendeta di Alkitab. Atau epurus, atau bishop, sekjen, gak ada itu. Preses, pendeta rasot, apalagi guru jemaat, samas, gak ada itu. Carilah di Alkitab. Jungkir balik pun kalian mencari itu gak ada. Tapi apakah itu tidak alkitabiah? Alkitabiah. Nah itulah nanti teologi. Jadi semua yang kita bahas dalam teologi belum tentu alkitabiah secara harfiah atau letter-let. Tetapi bukan berarti apa yang kita lakukan sekarang tidak biblis. Jadi ada banyak orang kan selalu tidak sesuai alkitabiah. Dan itu yang menjadi persoalan kita antara gerakan fundamentalisme, konservatisme, dan modernisme. Kalau orang-orang yang konservatif, apa yang tertulis dalam kitab, itulah tidak boleh lagi diganggu-gugat. Terkadang kan tidak konsekuen, gitu kan. Dilarang di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru tidak. Kalau kalian baca imamat nanti dilarang makan babi kan, makan darah. Tapi mengapa kalian makan? Iya kan? Tapi di Perjanjian Baru sudah dihalalkan kan, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu singgah sebentar dalam perutmu dan keluar ke jamban, tidak mempengaruhi keselamatanmu kan. Karena kau bukan diselamatkan karena apa yang kau makan, tapi diselamatkan karena apa? Karena belum tahu nih jawabannya. Kalian diselamatkan karena apa? Karena enggak ada kepastian dari kalian. Ini sudah semester berapa nih? Semester 6 ya? Kok belum pasti kalian? Kalian diselamatkan karena apa? Ya karena iman. Kenapa ragu? Sudah tingkat 3 loh, kok masih ragu? Wow.
Bagus sekali kalian. Mau pendeta enggak nih? Kok kalian tidak meyakini keselamatan kalian? Kalian diselamatkan karena apa? Coba dulu sekali lagi. Kalian diselamatkan karena apa? Pastikan dirimu diselamatkan karena iman. Bukan karena perbuatan baikmu. Bukan karena apa yang kau makan. Jadi kalau kau makan pun banyak darah dan sedikit darah, enggak bersuara itu. Kau makan pun yang bersisik, tak bersisik, terserah, enggak menyelamatkan itu. Tapi di kalangan kita kan berdebat soal ini. Kalau makan nanti di pesta, nasi markota katanya. Enggak ada nasi markota. Markota semua. Enggak ada yang tidak berdarah. Kalian pres pun itu pasti berdarah itu. Karena tanpa darah dia tidak bisa hidup. Yang tak berdarah itu batu. Ini kayu ini, enggak berdarah itu. Jadi samanya makan setetes darah dengan minum CM berdarah, sama-sama berdosa itu. Mencuri uang 100 dengan 1 miliar, sama-sama berdosa itu depan Tuhan. Upahnya neraka. Jadi kenapa dibeda-bedakan sedikit darah dan banyak darah kan? Jadi jangan gara-gara makanan kamu bertengkar. Itu nas hari ini kan? Kalian baca hari ini? Kalian nggak masuk renungan, tapi nggak banyak baca ya. Karena kalian anggap itu hanya sepele kan. Dari mana teks hari ini? Berarti nggak ada yang baca kalian. Kasihanlah kalian mau pendeta tapi tidak mau baca kitab suci. Mau bagaimana jemaat nanti bertumbuh kalau iman kalian tak dilatih baca kitab suci? Kalian mengajar ke sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kamu nggak mau baca kitab suci. Kalian semua pembohong. Tak usah jadi pendeta, berhenti aja dari sini. Masih ada pertobatan. Ke USU, ke Unimed, pergi aja ke sana, ke UHN. Mereka di situ tiap hari punya waktu belajar. Saya tiap hari diundang untuk pembinaan komsel di USU, Fakultas Bisnis, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi dan semua yang tidak bisa saya jawab. Mereka punya kelompok GMKI di sana untuk membahas firman Tuhan. Mereka rindu haus firman Tuhan. Kalian sekolah teologi tak haus firman Tuhan. Merasa sudah dekat surga kalian. Gak tahu sudah dekat surga ya? Atau masih di pintu neraka kalian sekarang? Itu. Bagaimana kalian mau pendeta yang bagus tak mau baca kitab? Oke ya, terserahlah kalian lah itu. Enggak urusanku itu. Karena memang di sini aneh mahasiswa kita ini. Selama dia selama 2 tahun bangun pagi jam 5 berdoa. 2 tahun loh diajar begitu, bangun pagi berdoa. Tapi keluar dari asrama kembali ke habitatnya. Tak ada yang bangun pagi, tak ada yang berdoa. Jadi mental kalian seperti kerbau. Kalau tidak dipukul, tidak diikat, cucuk hidungnya enggak mau kerja. Sayang loh orang tua kalian dulu membiayai kalian 2 tahun di asrama untuk bentuk mental sebagai seorang hamba, tapi gagal kembali ke kos-kosan seperti manusia lama. Kalau kau jadi ingin pendeta yang bagus, bangunlah jam 5 berdoalah, baca kitab suci. Latihlah dirimu sekarang, bukan setelah pendeta. Kalau sudah pendeta kau melatih diri, al-ghallam itu. Pendeta busuk kalian nanti. Pendeta tak berkualitas. Tapi kalau Anda mau bertobat sekarang silakan. Tidak mau bertobat pun terserah. Yang hancur nanti kan gerejamu. Kau menjadi teolog yang sesat. Dan saya tidak mau tanggung jawab dengan itu. Terserah kalian lah. Yang kita lihat sekarang ialah hubungan teologi PB dengan ilmu lain. Bagaimana hubungannya? Atau disiplin ilmu lain? Teologi PB ini tidak berdiri sendiri. Saya katakan tadi tidak berdiri sendiri. Tetapi dia punya hubungan dengan disiplin ilmu lain. Dengan ilmu-ilmu apakah dia berhubungan? Yang pertama dia berhubungan dengan studi eksegetikal.
dia pasti berhubungan dengan studi eksegetika. Artinya ilmu tafsiran. Mengapa kalian belajar teologi PB? Karena kalian sudah menafsir. Sudah masuk tafsir berapa sekarang? Kalian sudah lewat. Berarti kalian meningkatkan setelah tafsir belajar teologi. Jadi kita kaitkan dengan eksegetika. Setiap kalian menafsir kitab suci, sebenarnya kalian sedang berteologi. Theos dan logos, Allah dan firman. Kalian baca teks, kalian berteologi. Tapi kalian tidak pernah berteologi karena tidak pernah baca firman. Kalau kalian baca kitab suci setiap hari, Anda adalah seorang teolog. Anda membaca teks, bertemu Allah, membaca firman, bertemu banyak teologi di dalamnya. Hari ini saya membaca tentang soal makanan. Lalu saya kirimkan ke kalian supaya kalian makan. Tapi kalian tidak mau makan. Ya laparlah rohmu. Tidak perlu nih. Saya kalau ditanya Tuhan nanti apakah kau sudah kasih makan jemaatmu atau orang-orang yang ada sama kamu? Saya katakan Tuhan saya sudah beri makan. Apakah mereka makan? Ya nggak tahu Tuhan. Karena mereka nggak mau memberi makan rohnya. Yang lapar kalian. Kalian masuk neraka mungkin saya masuk surga. Itu aja bedanya. Seandainya mati sekarang. Kayak di kayak di Turki itu kan. Hanya hitungan detik mati. Jadi jangan kalian pikir kalian mati dengan baik nanti. Jangan-jangan seperti itu. Nanti tiba-tiba gempa ini mati kita di sini. Enggak ada kesempatanmu lagi bertobat. Maka sekarang studi eksegetikalmu lakukanlah dengan berteologi PB. Baca. Bertemulah dengan Tuhan. Logosnya yang kau baca dan kau bertemu dengan Dia. Tidak ada lain. Kalau kalian berteologi tidak bisa lepas dari tafsiran. Maka kalian baca teks, tafsirlah sedaya mampu. Tergantung seberapa banyak kau baca buku. Teologimu akan bagus selama kau banyak baca buku. Tapi tidak mungkinlah teologimu bagus kalau kau tidak banyak baca buku. Nonsense itu. Tidak mungkin. Bagaimana kau mengolah teologimu tergantung dari materi apa yang tersedia dalam dirimu. Sama seperti disuruh kau masak saksang, yang ada di sini hanya tomat, cabai, lalu saksang. Bisakah terjadi itu? Bisa. Tapi enggak enak. Apanya ini? Karena kurang bahan. Tidak ada merica, tidak ada bumbu lain, tidak ada bawang merah, bawang putih, tidak ada lada, dan tidak ada yang lain. Karena kau hanya mengolah yang ada padamu. Karena apa? Kamu tidak berusaha menyediakan materi di sini untuk kau olah menjadi saksang yang enak. Begitulah kalian nanti dalam berteologi. Bagaimana mungkin khotbahmu cetar membahana kalau kau hanya baca buku 1, 2. Berteologi apa kalian? Berteologi kangkung kencer lah. Gak ada kualitasnya. Makanya khotbahmu tidak punya power di jemaat. Karena tidak ada buku-buku yang kau baca. Di lemarimu, di rak bukumu tidak ada buku. Di mana kamu menjadi teolog yang terkenal? Omong kosong itu. Sekarang kalau saya tanya sudah tingkat 3, sudah berapa buku dalam kamar? 10. Kasihanlah kamu. 10. 6 semester hanya 10. Kau berapa, Yunus? 20. Keren sekali. Kau? Lebih dulu nggak bisa kau pastikan. Kau? 15. 23. Wow, keren. 21. 35. Sedang. 17. 20. 10. 10. 20. 11. 17. 13. 20. Berapa? Wow, kamu? Kalau saya masuk ke rumah pendeta, yang saya lihat pertama rak bukunya. Kalau tidak ada rak bukunya, gimana dia kasih makan roh jemaatnya? Bagaimana kalian mau berteologi yang berkualitas? Nonsen itu. Makanya sekarang belilah cicil bukumu satu-satu.
Daripada kau beli makanan ke sana atau merokok, kau belilah satu setiap bulan buku. Saya mengumpulkan buku saya sekarang itu bukan tiba-tiba langsung jual. Enggak. Mulai saya mau kuliah S1 sudah saya kumpul banyak buku. Sebelum saya menulis skripsi, buku saya sudah banyak yang berkaitan dengan skripsi saya. Kalian sebentar lagi menulis skripsi. Kumpulkanlah banyak bukumu yang berkaitan dengan skripsimu. Kau perlu tahu skripsimu apa? PLPB, ilmu agama, sejarah, ilmu apa lagi? Dogmatika, etika, pastoral. Kumpulkan sekarang. Jangan nanti setelah menyusun proposal baru di situ kau hebat cari buku. Gak ada gunanya, terlambat itu. Bagaimana kau berteologi? Materialmu pun tak ada. Jangan habiskan segalanya untuk kuotamu, nonton TikTok, YouTube. Kalau ngasih makan handphonemu di YouTube-mu, kuotamu, tak berpikir kau. Tapi untuk menyediakan teologimu yang berkualitas, berpikir kau. Kemarin sudah datang situ toko buku, gak datang kalian belinya. Saya sudah lihat buku seperti itu, maunya kulalap semua buku. Saya kemarin beli 2 buku aja lah, saya batasi diri saya dulu. Karena masih banyak belum saya baca itu. Kalian saya lihat sudah datang toko buku, nyamperin ke sana pun gak mau. Nyamperin. Siapa yang beli buku kemarin sana? Gak ada kan? Kalian ke Gramedia nanti atau kalian ke BPK, ongkos kalian udah keluar, pulang balik. Kalian ke Carrefour nanti pulang balik udah habis berapa? Aturannya kalian 2 hari dia di sini kan? Tanya, ada enggak buku teologi PB? 2. Ada enggak buku ini? Besoknya mereka datang bawa itu. Saya kemarin ke sana ngobrol-ngobrol. Buku-buku yang saya sukai enggak ada. Kemarin saya beli buku Bang Nursena 2. Belum saya baca. Itu berteologi. Itu yang pertama dengan studi eksegetikal. Yang kedua, studi latar belakang penulisan. Jadi setiap teologi yang kalian bangun selalu berbasis latar belakang penulisan. Sits in Leben. Dalam dunia tafsir kalian sudah belajar kan sits in Leben. Jadi konteks itu jangan kalian keluarkan begitu saja tanpa mengetahui dalam tentang konteks. Teks dan konteks dalam PL dan PB itu. Lalu teks dan konteks PL dan PB itu kalian masakin kan ke konteks kita sekarang. Maka kalian belajarlah 2 konteks. Belilah buku Gerik Singgi. Bacalah 2 konteks itu. Apa itu 2 konteks? Supaya teologi kalian membumi, bukan teologi yang mengawang-awang. Karena kalian pada umumnya pendeta sekarang berkhotbah itu khotbahnya melangit, nggak membumi. Dia ceritakan terus Israel. Saudara-saudara, dalam kitab suci ini di Galilea kala itu Yesus, dia sendiri pun tak pernah ke Galilea, tapi dia berkhotbah tentang Galilea. Setengah jam, aplikasi 5 menit. Apa enggak gersang jemaah? Yang dihadapi sekarang bukan Galilea, yang dihadapi sekarang itu pasar pagi di Kampung Lalang, macet di Medan, banjir di mana-mana, ekonomi hancur. Itu yang dihadapi jemaat. Tapi kita berkhotbah Galilea, Yerusalem, Mesir, perbudakan Babilonia. Mereka ngerti itu. Karena apa? Mereka enggak tahu dunia sana. Pendetanya pun tak pernah menginjakkan kaki di Israel. Tapi masih berkuar-kuar dia tentang Israel. Gimana? Makanya latar belakang penulisan itu perlu. Kalian duduk di meja belajar, bagaimana caranya supaya dapat latar belakangnya? Tidak bisa tidak baca buku. Oh begini. Gak mungkinlah kalian dapat latar belakangnya kalau tidak baca buku. Bacalah buku sejarah Israel. Lalu setelah kalian tahu sejarah Israel itu, kedudukannya bagaimana, kitab Matius itu bagaimana, kepada siapa dia ditujukan, lalu sekarang konteks kita apa? Bahasakanlah dalam bahasa konteks sekarang apa yang menjadi pergumulan masa lalu. Itu berteologi.
Lalu yang ketiga, ada kaitannya dengan studi teologi sistematika. Berkaitan dengan studi teologi sistematika. Karena apapun yang kita bahas dalam teologi kita, itu harus didaratkan, harus diaplikasikan dalam praktika kehidupan. Jadi teologi itu harus didaratkan dalam praktika kehidupan. Orang-orang biblis itu menyusun dogma-dogma ataupun rumusan-rumusan dogma. Orang teologi sistematis itu ialah mempraktikkan rumusan-rumusan dogma. Jadi kalau di dunia sekuler, teknik industri itu adalah orang-orang yang membuat rumus-rumus molekul, rumus-rumus fisika. Tapi kalau dia teknik fisika atau teknik kimia, teknik nuklir, mereka itu adalah orang yang membahasakan rumus menjadi produk. Lahirlah misalnya spidol, lahirlah handphone, lahirlah buku, itu karya mereka. Membuat nyata rumus itu dalam bentuk yang berguna bagi masyarakat. Jadi teologi perjanjian baru atau perjanjian lama, kalian membuat sebuah rumusan teologi, tetapi teologi sistematika membuat rumusan teologi itu bisa dimakan, dilakukan oleh warga jemaat. Jadi makanya dia bermanfaat. Nah, kalau kita bandingkanlah teologi perjanjian baru atau teologi biblika dengan teologi sistematika, apa perbedaannya? Tentu ada perbedaannya. Teologi biblika merupakan awal dari teologi sistematika. Jadi teologi biblika itu awal dari teologi sistematika. Jadi teologi biblika awal dari teologi sistematika. Tidak bisa teologi sistematika tanpa teologi biblika. Kalau tidak ada rumusan dibuat oleh para teolog, maka teologi sistematika tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak mungkin gereja ada kalau tidak dirumuskan liturgi tata ibadahnya. Kalau setelah ada liturgi tata ibadahnya, maka orang-orang teologi sistematika melaksanakan liturgi ibadah. Jadi itu hubungannya. Tafsiran-tafsiran yang dilakukan oleh ahli-ahli biblika kemudian menjadi rumusan praktik kehidupan. Jadi kalau misalnya dikatakan teologi tentang Allah, Allah itu hadir di mana-mana, omnipresent. Jadi nanti pada aras teologi sistematika, karena itu berhati-hatilah. Allah itu ada di mana-mana. Jangan berbuat sembarangan. Itu teologi sistematika. Tapi kalau biblikanya omnipresent, Allah hadir di mana-mana. Itu tafsirannya kan. Itu contoh. Lalu teologi biblika berusaha untuk menentukan apa yang dimaksudkan penulis Alkitab. Jadi itu tugasnya para teolog biblika. Dia mencari apa yang sedang dimaksudkan oleh penulis Alkitab itu. Sedangkan teologi sistematika menjelaskan mengapa sesuatu itu benar dengan menambahkan pandangan filsafati. Itu yang kedua. Jadi teologi biblika itu berusaha menentukan apa yang dimaksud oleh penulis. Misalnya penulis perjanjian lama tentang kitab Wahyu, kitab Kejadian, apa yang disebut oleh penulis kitab Kejadian tentang penciptaan itu. Dia sebutlah tujuannya bla bla bla. Lalu oleh teologi sistematika menjelaskan itu kepada jemaat yang benarnya begini-begini. Lalu dia kaitkan dengan filsafat penciptaan. Bagaimana filsafat penciptaan atau bagaimana filsafat lokal daerah kebudayaan sehari-hari di jemaat atau di daerah itu memahami penciptaan. Nah itu disitulah teologi sistematika bekerja. Tapi dia berasal dari tafsiran teologi biblika tentang penciptaan.
Nah, itulah tugas dari teologi biblika dan hubungannya dengan teologi sistematika. Yang ketiga, teologi biblika memberikan pandangan penulis Alkitab, sedangkan teologi sistematika memberikan diskusi doktrinal dari sudut pandang masa kini. Jadi kalau kita bahas misalnya nanti dalam perjanjian baru dan perjanjian lama sebuah teologi tubuh misalnya. Teologi tubuh, apa itu teologi tubuh? Tubuh kita ini apa? Dalam segi pandangan para penulis kitab suci. Misalnya menurut Paulus, apa itu tubuh? Lalu setelah itu teologi sistematika merumuskan ajaran tentang teologi tubuh. Nah, itulah hubungan teologi biblika dengan teologi sistematika. Jadi bagian yang ketiga hubungannya ialah teologi biblika memberikan pandangan penulis Alkitab, sedangkan teologi sistematika memberikan diskusi doktrinal dan dilihat dari sudut pandang masa kini. Dan yang keempat, teologi biblika menganalisa materi dari penulis. Jadi dia tafsir, menganalisa teks-teks suci itu. Apakah teks suci itu teks asli dari Masorah teks, dari Vulgata, dari Qumran, dari Talmud, dari kalian kan sudah diajar ya teks-teks sumber-sumber teks ya, baik sumber-sumber Yahwis, Elokis, Pris, dan teks tertua dari mana? Itu kan kalian diajar. Sehingga kebenaran itu selalulah teks tertua, kalimat terpendek, bukan yang panjang. Lalu digali lagi dari leksionari, leksikon maksud saya, leksikon. Kata itu bagaimana? Kalau sekarang sudah enak. Kalau dulu kami harus baca leksikon, bukunya tebal, berjilid-jilid. Itu sudah saya copy di rumah. Sekarang kan gampang. Leksikon itu sudah ada di aplikasi Alkitab. Sudah kalian download. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi, langsung klik teks itu, keluar dia bahasa aslinya, keluar dia penjelasannya. Gampang sekali. Nah itu, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Ada Bible Work. Kalian sudah download di laptop kalian Bible Work? Belum ya? Ada yang gratis, ada yang berbayar itu. Cari aja yang gratisan, Bible Work. Nanti di sana kalian bisa segalanya di sana. Kalian menafsir dengan luar biasa. Berbagai tafsiran nanti ada di situ. Ada Matthew Henry, ada Wycliffe, ada Tyndale, ada banyak situ nanti tafsiran. Mau berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, tergantung. Kau bayar atau murah atau gratis, ya nanti ada berbahasa Inggris, ada berbahasa Indonesia. Downloadlah Bible Work. Kalau kalian ingin menafsir, seorang ahli teologi tafsir ya, biblika. Itu teologi biblika, menganalisa materi dari penulis atau periode sejarah tertentu, sedangkan teologi sistematika meneliti semua materi baik dari Alkitab maupun dari luar Alkitab. Itu teologi sistematika. Jadi teologi sistematika ini lebih menggabungkan pemikiran biblis dan sekular. Sehingga dia mencari jalan tengah apa yang akan dikerjakan oleh jemaat, apa yang mau diimani oleh jemaat. Itulah teologi biblika. Jadi tadi saya katakan teologi biblika merupakan awal teologi sistematika. Kedua, teologi biblika berusaha untuk menentukan apa yang dimaksud oleh penulis Alkitab, sedangkan teologi sistematika menjelaskan mengapa sesuatu itu benar dan menambahkan dari pandangan sudut filsafati. Ketiga, teologi biblika memberikan pandangan penulis, sedangkan teologi sistematika memberikan diskusi doktrinal dari sudut pandang masa kini. Dan yang keempat, teologi biblika menganalisa materi dari sudut pandang periode dan penulis biblis. Tetapi kalau teologi sistematika dia menganalisa dari materi baik dari Alkitab maupun dari luar Alkitab. Nah makanya kalau kita buat nanti perbedaan antara teologi biblika dengan teologi sistematika, maka kita akan lihat perbedaannya apa. Kalau teologi biblika membatasi studinya hanya pada kitab suci, tidak mau dia dari bidang lain.
Dia selalu mengolah data dari kitab suci. Sementara teologi sistematika mengolah data dari kitab suci dan sumber lain. Dan bisa filsafati, bisa kebudayaan lokal, bisa ilmu-ilmu sosial, humaniora, atau ilmu-ilmu saintifik. Itu kehebatan teologi sistematika. Kalau biblis ini hanya membatasi diri kepada kitab suci. Yang kedua, teologi biblika mempelajari bagian-bagian dari kitab suci. Jadi ini bagian dari kitab suci. Sementara teologi sistematika mempelajari keseluruhan kitab suci. Ini mempelajari keseluruhan kitab suci. Jadi kalau ini bagian-bagian dia hanya menafsir tentang penciptaan, maka yang dia bahas penciptaan saja. Teologi biblika. Tapi kalau teologi dogmatika atau sistematika, dia akan membahas seluruh Alkitab. Kemudian yang ketiga, biblika itu, teologi biblika menyusun suatu informasi tentang suatu doktrin dari satu penulis tertentu. Jadi menyusun doktrin misalnya dari satu penulis. Misalnya teologi kebangkitan menurut Paulus. Jadi kalau teologi kebangkitan menurut Paulus nggak bisa kita kaitkan dengan teologi kebangkitan menurut Yahudi atau menurut Buddha atau menurut Hindu misalnya atau menurut Islam, nggak bisa kalau teologi biblis. Tapi kalau teologi sistematika, dia mengkorelasikan doktrin dengan ilmu lain. Jadi dia mengkorelasikan bagaimana kebangkitan dihubungkan dengan kebangkitan dari agama Yahudi, agama Israel kuno, atau agama-agama sebelum pra kekristenan, misalnya contoh, atau mengkorelasikan dengan agama-agama lain yang punya ajaran kebangkitan. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau teologi biblika berusaha untuk mengerti mengapa atau bagaimana suatu doktrin berkembang. Jadi mengapa dan bagaimana suatu doktrin berkembang. Misalnya tentang kematian. Dalam kematian dalam perjanjian lama itu berbeda dalam kematian dalam perjanjian baru. Kematian dalam perjanjian lama tidak ada lagi akhirnya. Dia akan berhenti di Hades atau di Sheol. Tidak ada lagi kebangkitan dalam perjanjian lama. Orang yang mati itu sudah sampai matilah. Tapi dalam perjanjian baru kematian tidak berakhir pada Sheol atau Hades. Tapi dia akan masuk ke paradis atau pangkuan Abraham atau surga. Maka ada mati dalam Tuhan itu masuk ke paradis, dan mati tidak di dalam Tuhan masuk ke Gehenna, neraka, sebelum masuk ke penghakiman terakhir. Jadi kemana? Sama-sama di Sheol, tapi ada yang di Gehenna, ada yang di paradis. Orang yang mati sebelum Kristus, dia sudah naikkan ke surga karena dia sudah turun ke dunia kematian, dia bangkit, dan orang yang percaya dia masuk surga. Tapi orang mati setelah Kristus masih berada dalam penantian penghakiman terakhir sampai Yesus turun kali kedua, baru dihukumi apakah kita masuk surga atau tidak. Nah, itu pengajaran yang berkembang diajari oleh
teologi biblika. Sementara dalam teologi sistematika berusaha untuk mengerti apa yang tertulis pada akhirnya. Jadi di sini mereka hanya membahas apa yang tertulis pada akhirnya. Artinya mereka hanya membicarakan yang sudah kanon. Mereka tidak mau ribet dengan proses. Jadi mereka membahas yang sudah kanon, membahas Trinitatis, membahas tentang keilahian Allah. Mereka tidak mau melihat sejarah bagaimana proses Trinitatis itu dibahas. Itu kerjanya teologi biblika itu. Tapi kalau teologi sistematika, mereka membahas yang sudah final, yang sudah akhir. Tidak mau ribet. Jadi kalau kalian nanti memilih tafsiran, ini ya sekaligus ini membahas kalau kalian menulis skripsi. Kalian membahas itu judulnya suatu tinjauan historis kritis terhadap teks Markus 1 ayat 1 sampai 5 misalnya. Apa bedanya dengan suatu tafsiran eksegetikal kanonikal? Apa bedanya? Karena mahasiswa di kampus ini tidak mengerti apa bedanya tafsiran historis kritis dengan tafsiran kanonikal. Kalian sudah belajar tafsir kan? Apa bedanya? Dan itu selalu menjadi persoalan ketika saya membimbing mahasiswa skripsi dan ketika ujian skripsi. Persoalan itu tidak tuntas di sini. Apa bedanya? Kalian sudah belajar tafsir? Apa bedanya? Kalau dia historis kan Pak, dia itu menggali kata-kata dari teks itu. Kalau kanon sama aja. Historis kritis sama itu. Apa lagi ini? Harusnya kalian sudah harus tambah. Sehingga nanti dalam menulis skripsi kalian tidak berbicara lagi soal historis kritis dan kanonikal. Di sini belum selesai. Langkah-langkahnya apa bedanya? Langkah-langkah historis kritis dengan langkah-langkah kanonikal. Gak ada yang tahu. Jadi kalau disebut historis kritis, dia itu membahas mengapa sejarahnya, menghubungkan teks ke teks lain, menghubungkan menafsir kata-kata, lalu dia mengurai tafsirannya ayat per ayat sampai nanti pada akhirnya skopus. Itu kalau historis kritis. Maka dia akan bandingkan terjemahan A, terjemahan B. Mau pakai bahasa Batak, bahasa Malungun, bahasa Karo, baru bahasa Indonesia, maka dia terjemahan akhir karena dia sudah tafsir, karena dia sudah terjemahkan kata demi kata dari teks itu. Itu historis kritis. Capek itu, panjang itu. Tapi kalau dia kanonikal, namanya pun kanon. Gak peduli dia sejarahnya mengapa terjadi itu. Dia membaca teks yang sudah kanon. Jadi tidak peduli dia mengapa terjadi teks itu. Gak peduli apakah kata-katanya, lebennya, situasi ekonomi, situasi politik, situasi kebudayaan. Tak peduli dia. Dia hanya membahas yang sudah kanon. Apa yang kau bahas itu sudah kanon. Maka dia yang perlu bagi dia ialah teks jauh dan teks dekat. Di mana ada orang membicarakan yang sudah kanon, itulah yang ditafsir oleh tafsiran kanon. Tapi di sini semua sama. Judulnya berbeda, jalannya sama. Kami berdebat kusir di situ panjang. Nanti kita bertemu ujian skripsi, saya pengujinya, hati-hatilah. Kalau kalian pilih jalan yang sesat, saya katakan sesat. Judulnya historis kritis, tapi yang dikerjakan bukan langkah-langkah historis kritis. Judulnya eksegese kanonikal, yang dikerjakan historis kritis. Apa kanonikal? Tidak ngerti dia. Hancurlah kalian nanti kalau jumpa dengan saya. Belajarlah sekarang, apa bedanya historikal dan kanonikal. Jadi kalau dia biblis, dia selalu menggali sejarahnya, bagaimana akar katanya. Kalau dia dogmatika, praktika, sistematika, dia perlu dia.
Dia hanya membahas yang sudah jadi. Bagaimana saksang itu ada, nggak peduli apakah tomatnya sekian kilo, apanya nggak peduli dia. Tapi saksangnya sudah ada, dia bandingkan dengan saksang lain, dia bandingkan saksang lain. Oh ini kurang garam, ini enak, ini tidak enak. Itu kanonikal. Tapi kalau historis kritis dia racik semuanya, materialnya. Oh ini sekian ons, ini sekian apa, baru dia goreng, masak, akhirnya jadi. Itu historis kritis. Jadi Scopus nanti saksang sudah jadi. Lalu saya makan, saya nilai. Tapi kalau sistematika bukan bicara bagaimana caranya, tapi yang sudah ada dia nilai dan bandingkan dengan yang lain. Itu perbedaannya. Ngerti ya, supaya nanti kalian jangan salah ketika membuat judul skripsi, asal tulis tapi nggak tahu apa yang ditulis. Kemudian kalau teologi biblika, dia berusaha mengerti. Berusaha mengerti proses dan hasil. Ini dia bedanya. Dia berusaha proses dan hasil. Sedaya mampu dia kuliti teks itu, sedetail-detail. Dia cari mengapa teks ini ada. Misalnya teks hari ini, Paulus mengatakan ayat 19, kejarlah kebahagiaan. Kata kejar dari kata mana? Oh itu kejar dia. Apakah dia datif, apakah dia superlatif, apakah dia dalam bahasa Yunani konjugasinya, bukan deklensinya apa? Dari kata apa dia? Mengapa dia keluarkan kata ini? Mengapa di sana tidak ada? Oh itu biblika. Jadi dia mengejar, berusaha mengerti proses dan hasil. Sementara di teologi sistematika hanya berusaha mengerti hasil. Ini tadi yang kanan. Oh gitu rupanya Tritunggal. Ah gitu. Tapi bagaimana Tritunggal itu ada, itu kerjanya ini orang-orang biblika. Tapi kalau sudah terjadi inilah Tritunggal, nah mereka mengatakan oh begitu rupanya. Oh berarti Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah itu lagi yang paling ngeri kan. Dikatakan begini, telur, contoh telur. Ada kulit telur, ada kuning telur. Tapi telur. Ini kan, ini kulit. Ini kuning. Ini putih. Seperti inilah katanya Tritunggal. Jadi kulit bukan kuning telur. Kuning telur bukan putih telur. Dan putih telur bukan kulit telur. Tapi ini telur. Jadi digambarkanlah Tritunggal itu seperti itu. Bapa. Baru di sini anak Yesus. Sini Roh. Ini anak. Jadi Bapa bukan Roh Kudus. Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa. Tapi mereka Allah. Ini kan pengajaran-pengajaran yang mungkin kalian terima juga seperti ini. Lalu bagaimana yang terjadi? Mana yang benar? Itu kerjanya teologi biblika. Lalu bagaimana mengerti ini? Tritunggal ini? Ini kerjanya sistematika. Bagaimana dia mengerti, mengajarkannya kepada Sidi. Kalau seandainya kalian mengajarkan Sidi sekarang, apa yang kalian ajarkan tentang Tritunggal? Udah mampu? Kan sudah lolos dogma kan? Dogma berapa kalian sekarang? Oh sudah seminar, berarti sudah advance kalian. Kalian mau pendeta nanti mengajar ini, apa yang kalian ajarkan? Jadi kalau sudah tamat tafsirkan berarti sudah lewat ini dong. Prosesnya sudah lewat. Mengapa yang terjadi? Wow, karena nggak selesai kawan. Gimana kalian menjadi sarjana teologi yang dikeluarkan STT yang berkualitas?
Makanya banyak jemaat kita yang hancur sekarang. Di jemaat-jemaat 8 gereja sekarang itu gak jelas pengajaran kita. Pendeta kita asal pendeta, tidak punya kualifikasi. Karena waktu belajar seperti kalian tidak mengisi diri dengan ilmu teologi. Tidak mau baca. Hanya mengejar nilai supaya tamat di sini. Kalau kalian hanya mengejar nilai teologi PB ini, tak usah pun kalian masuk, saya kasih A. Siapa yang mau kejar nilai di sini? Supaya IP 4 kalian. Siapa yang mau? Saya kasih aja. Tapi hancur jemaat kalian buat. Karena apa? Kalian mengejar nilai, bukan mengejar ilmu. Kalau kalian mengejar nilai ke sini, sayanglah bapak mamamu memuliakanmu. Kau pendeta bobrok nanti. Tapi kalau kau mengisi ilmu di sini, maka kau tidak menyia-nyiakan dirimu membaca buku di perpustakaan sana. Investasikan waktumu 1, 2, 3 jam di sana membaca buku. Kalau kau tidak punya buku di kamar, kalau hanya 10-nya kamar di kamarmu buku, ke perpustakaan lah kau. Situlah investasikan waktumu membaca. Tapi kalau kau ingin di kamarmu belajar, belilah buku setiap bulan minimal 1. Isilah rak bukumu di kamarmu supaya kau bisa menjadi orang yang sukses berteologi. Kalau enggak, maaflah, enggak bisa mungkin kalian menjadi teolog yang handal. Itu ya perbedaannya. Kemudian metodologi. Karena penulisan kitab PB kemungkinannya ditulis dalam kurun waktu 50 tahun. Maka teologi biblika atau teologi PB harus memperlihatkan sudut pandang penulis PB yang berbeda-beda. Karena 50 tahun. Mulai Yesus mati, ini Yesus mati tahun 33. Dan setelah itulah baru ada menulis. Paulus menulis 1 Tesalonika tahun berapa? Tahun berapa? 1 Tesalonika. Keren sekali kan? Tahu juga. Tahun 50. Lalu Injil tahun 70, 80, 90 dan 100. Ini berapa waktunya? 50 kurang 33 berapa tahun? 17 tahun itu tradisi lisan. Itu tulisan Paulus loh pertama. Bukan Injil. Itu makanya kita diserang oleh agama lain. Mengapa Injil lebih belakangan ditulis oleh orang Kristen? Berarti Injil ini meniru kitabnya siapa? Paulus. Berarti Paulus itu telah merusak teologi Kristen, kan itu tuduhan mereka kita kan? Karena Injil ditulis 70, 80, 90, 100. Itu 50 tahun lebih sampai ke sini hampir 50 tahun. Ada jarak waktu 50 tahun. Mana benar, mana tidak benar. Nah makanya nanti setiap kita berteologi lihat tahun-tahunnya. Kalian sudah luruskan pembimbing PB1, pembimbing PB2 itu belajar tahun kan? Tahun berapa ditulis kitab Markus, kitab Roma, kitab Yakobus, kitab Yudas, itu kan dipelajari. Itu memberi kalian nanti untuk menyusun teologi. Tidak bisa lepas dari tahun-tahun itu. Makanya ketika kita belajar pembimbing PB1, pembimbing PB2, jangan main-main. Karena itu akan membangun konstruksi teologimu yang kuat. Kalau kau tak mengerti di situ, susahlah kau berteologi. Ini ya, 50 tahun. Makanya nanti metodologi kita harus bahas. Bagaimana metodologi sebuah teologi. Karena berbeda-beda waktu penulisannya.
Kita hanya beda 17 tahun sudah banyak tafsir kan. Muncul 4 Injil yang dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hanya 17 tahun. Bagaimana kitab suci orang lain? Kalian tahu berapa abad Al-Quran baru ada setelah Islam lahir? Bukan puluh tahun, kita masih belasan tahun kan? Sudah terjadi tafsiran tulisan yang berbeda-beda. Al-Quran abad, bukan belasan. Abad ke-7 Islam ada. Abad ke-berapa baru ada Al-Quran? Kan sudah pelajari ilmu agama kan? Sudah lolos ilmu agama kan? Itu juga belum kalian tahu. Haleluya, haleluya. Bagaimana kalian nanti mau jadi pendeta yang mampu berdialog dengan agama-agama lain? Kalian harus kuasai loh kitab suci orang lain. Alkitab, Al-Quran, Tripitaka, Triweda, Konghucu, kalian kuasai supaya kalian benar-benar punya teologi yang berkualitas. Kalau kalian tidak menguasai itu, ya. Belum lagi pertanyaan saya yang mendalam nanti, mengapa kita selalu berkelahi dengan orang Islam? Apa jawaban kalian? Gak ada dari wajah kalian, gak ada yang tahu jawaban. Apa yang kalian kerjakan selama 3 tahun di kampus ini? Hanya datang, pergi ke kos, pulang, datang, belajar kampus, pulang, habis itu apa lagi? Main game online, main skater ya, atau TikToker ya, atau apa lagi? YouTube. Kasihan. Kalau kalian tidak mengisi hari-hari kalian dengan membaca, bagaimana kalian menghadapi nanti bertemu dengan agama lain? Jemaat bertanya, "Abang pendeta, tahun berapa Islam lahir? Mengapa kita selalu bermusuhan dengan Islam? Mengapa?" Kalian nggak bisa jawab. Hancurlah. Kenapa kayak Hindu dan Buddha nggak pernah kita bersoal? Konghucu nggak pernah bersoal. Nanti kalian jawablah. Kalau saya jawab nanti bukan bidang saya mengajar itu ya. Saya bukan dosen ilmu agama. Kalau mau dapat jawabannya datang ke ruangan saya ya. Nah, berdasarkan itulah maka kita akan belajar bagaimana metodologi teologi Paulus, teologi Petrus, teologi Yohanes dan teologi Yakobus. Berbeda pandangan Paulus, Yohanes, Petrus dan Yohanes. Kalian harus belajar kita teologi-teologi mereka. Dan itu harus kita kupas tuntas selama 1 semester ini. Supaya kalian tahu apa bedanya teologi Paulus, apa bedanya teologi Yohanes, teologi Petrus dan teologi Yakobus misalnya. Sehingga ketika kalian berhadapan dengan para teolog-teolog lain, kalian sudah expert di sini. Punya ilmu yang mumpuni. Itu soal metodologi. Kemudian kepentingan teologi biblika. Apa kepentingan teologi biblika kita pelajari? Yang pertama, untuk memperlihatkan perkembangan sejarah doktrin. Kalau kita belajar teologi biblika atau teologi BB, itu supaya kita melihat perkembangan doktrin. Itu yang pertama. Melihat perkembangan doktrin. Apakah doktrin bisa berubah? Ya berubah. Yang tidak bisa berubah itu firman Tuhan, itu kekal sampai selama-lamanya. Tapi doktrin bisa berubah. Pengajaran-pengajaran tentang baptisan bisa berubah. Tentang perjamuan kudus bisa berubah. Tentang gereja apalagi bisa berubah. Tentang keselamatan bisa berubah, tergantung bagaimana rumusan dogmatika gereja itu, konfesi gereja itu. Itu makanya kita belajar biblika, teologi PB, supaya kita melihat bagaimana perkembangan doktrin itu. Doktrin Tritunggal misalnya.
Bagaimana itu ada? Sehingga terjadi pada abad pertama gereja melalui konsili mengeksekusi Arius, Nestorian, Yakobit. Mereka disebut dengan bidat dan sesat. Karena mereka mengajarkan Unitarian. Sementara yang diterima gereja ialah Tritunggal. Sekarang misalnya di gereja masa kini ada gereja yang mengajarkan Duotarian. Dia hanya mengakui Allah Bapa dan Yesus. Roh Kudus itu katanya sama dengan Bapa. Maka yang ada bukan Tritunggal tapi Dua Tunggal. Dua Tunggal. Gereja mana itu yang mengajarkan itu? Di zaman sekarang. Berarti kalian tidak mengikuti perkembangan gereja. Itu gerejanya Erastus Sakdono. Dulu dia kan GBI Rehoboth. Lalu setelah dia mengatakan menolak Tritunggal dan dia mengatakan Dua Tunggal, maka dia dipecat oleh GBI dan sekarang dia membuat gereja baru, Gereja Kebenaran Injil Indonesia. Gereja Suara Kebenaran Injil Indonesia, GSKII, yang berkantor pusat di Menara Gading, dan dia punya STT sekarang, STT Ekumene. Gitu. Jadi harus kalian pelajari itu supaya kalian berkembang teologinya. Lalu mengapa Yesaya Supariaji dipecat oleh GBI? Karena dia membuat pengajaran sakramen dan minyak urapan yang sudah lahir dari Alkitab. Lalu dia membuka gereja baru dengan Gereja Tiberius Indonesia di Kelapa Gading Center. Dan dia sudah mati dia kan. Jangan-jangan kalian pun sering mengikuti Gereja Tiberius tanpa mengetahui apa ajarannya. Yang kedua, memperlihatkan penekanan dari penulis PB. Dua, melihat penekanan dari penulis PB. Apa yang dituliskan? Apa tekanan-tekanan yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Matius itu ditujukan kepada siapa? Kalian sudah selesaikan teologi PB 1. Matius ditujukan kepada siapa? Haleluya, haleluya, lambat sekali loadingnya. Kepada Yahudi. Maka dia mulai kalimatnya, inilah silsilah Yesus Kristus kan. Orang Yahudi suka silsilah seperti orang Batak, suka tarombo. Marga apa kau, nomor berapa kau? Kan itu pertanyaannya kan. Seperti orang Yahudi. Maka kita sebenarnya hampir Yahudi kita. Sudah dites itu. Sedang langkah-langkah kesekian sekarang. Kalau terbukti nanti kalian orang Yahudi memindahkan semua orang Batak ke Israel. Karena sudah ada satu bangsa yang dibuktikan benar Yahudi, Ethiopia. Mereka walaupun berkulit hitam ribuan tahun yang lalu, ada Yahudi pergi ke sana. DNA mereka sama dengan Yahudi, otak kecerdasan mereka sama dengan Yahudi, adat istiadatnya adatnya sama dengan Yahudi, maka mereka sekarang dipindahkan dari Ethiopia ke Israel. Kita sedang proses sekarang. Kalian mengalak bulu tulang kan, impal, pariban kan? Di Alkitab ada pariban. Mengokal holi, memindahkan tulang Yusuf. Kalian mengokal holi. Punya silsilah, mereka punya silsilah, kita punya silsilah, tarombo. Hampir sama kan? Semoga kalian sama nanti. Kalau kalian nanti benar Israel, berani kalian nggak pindah ke Israel. Itu menekankan penulis PB. PB Matius untuk orang Yahudi, Markus untuk apa? Untuk orang apa? Gak tamat juga. Orang Romawi. Maka kalimat-kalimat Markus itu pendek, nggak panjang-panjang kalimatnya, karena dia tentara. Menghadapi tentara nggak perlu panjang-panjang kalimat. Siap dan perintah, laksanakan. Itu. Maka ke Markus itu pendek. Kalau Lukas, ke orang apa? Nggak tamat juga rupanya. Orang non Yahudi, maka dia menjelaskan panjang lebar karena dia seorang dokter. Dia jelaskan dengan teliti panjang lebar. Maka Lukas terpanjang. Kalau Yohanes kepada siapa? Enggak tahu juga ya. Kepada orang-orang filsuf, orang Yunani. Maka dia mulai dengan kata apa namanya? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu menghadapi orang-orang stoikisme, gnostisisme,
filsuf Stoa itu. Jadi setiap teologi itu berdasarkan penulis, kepada siapa ditujukan. Sehingga kalian membaca kitab, oh ini kepada ini, yang dibahas ini, gitu. Wow, mudah-mudahanlah selesai semester ini. Bisa selesai ini teologi PB ini kalau kalian tidak sampaikan. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan unsur manusiawi dari inspirasi. Memperlihatkan unsur manusiawi dari inspirasi. Jadi dalam teologi PB itu unsur manusiawi itu kental. Kita akan berhadapan dengan pemikiran-pemikiran logika berpikir kita sebagai manusia. Tapi tidak mengabaikan inspirasi, wahyu. Nanti Yohanes kan ada wahyu. Dia melihat ada angka 66, ada 77, ada malaikat ini, malaikat serafim dan sebagainya. Dia punya inspirasi. Dalam berteologi pun nanti kalian punya imajinasi. Jadi seorang teolog yang handal itu harus mampu berimajinasi. Karena kita membicarakan sesuatu yang tiada, tapi kita berimajinasi. Jadi orang teolog menulis itu dari ketiadaan. Kalian berpikir begini, oh rupanya begitu ya. Baru kalian tulis. Kalian menulis dari ketiadaan menjadi ada. Itulah teologi. Kalian sudah berjumpa dengan Allah, firman-Nya kalian upas, gali, lalu kalian mengetahui, keluarlah inspirasi dari situ, kalian tulislah. Maka kalian menjadi seorang teolog. Semoga. Oke ya, sampai di situ udah dulu pengantar. Semoga kita bisa mengerjakan tugas kita satu semester ini dengan baik. Ini masih pengantar. Satu kali lagi saya akan beri ceramah. Setelah itu nanti minggu depan, 2 minggu lagi kita sudah laporan baca ya. Nanti kirimkanlah nama-nama kelompok itu supaya saya masukkan ke RPS kita. Dan kita akan bergumul satu semester ke depan untuk teologi PB2 ini. Tidak perlu diskusi ya, karena kita punya waktu untuk ibadah. Kebetulan saya akan pimpin ibadah hari ini menggantikan Ibu Mary. Mary kurang sehat, dia meminta saya menggantikan beliau. Oke, sampai di sini. Silakan siapa yang menutup dengan doa dan nyanyi. Gumilir tadi tidak masuk ya. Oke, silakan. Ya. Mari kita bernyanyi. Ya Tuhan tiap jam. 1, 2, 3. Ya Tuhan tiap jam ku kiranya apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Dosen kami dari dapat kami mengerti dan kami pergunakan untuk kedepannya Tuhan. Begitu juga Tuhan kepada Bapak Dosen kami, berikanlah kepada beliau kesehatan, panjang umur dan jauhkan juga dari segala mara bahaya.
Puji dan nama Tuhan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Amin.